Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya untuk perkuliahan micro teaching pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di kiriman video, mungkin kali ini Bumila akan bertugas kembali terkait dengan apa itu modul ajar. Kenapa ini saya sampaikan? Karena memang ini adalah hal baru. Sebelumnya materi ini harusnya adalah saudara sudah dapatkan di mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika ya. Namun karena ini memang termasuknya adalah baru karena kurikulum baru juga di kurikulum Merdeka tahun 2022. Ini saya sampaikan sebagai bekal nanti kemudian saudara melaksanakan micro teaching maupun ketika saudara KKN maupun mengikuti agenda kampus mengajar. Kalau untuk yang saudara ini sudah masuk di mata kuliah ikut di seleksi kampus mengajar juga ya? Iya, ini. Iya, benar ya. Nah, ini saudara masih di TKP di kampus mengajar sekolah penempatan atau bagaimana nih posisi saudara saat ini? Mohon maaf Bu, kelas kita ini kelas yang kuliah reguler. Oh, yang kuliah reguler. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terkait dengan hal tersebut, kenapa saya sampaikan tadi di awal juga saya sudah matur kepada saudara semua bahwa ini adalah menjadi satu bekal saudara ketika nanti besar harapan saya ini saudara segera kerjakan, kemudian nanti pekan depan harapannya saudara langsung bisa untuk mengaplikasikannya ya. Saudara mendesain seperti yang dulu juga pernah saya aturkan dulu. Untuk saudara prosesi micro teaching saya sudah sampaikan berapa menit durasinya? Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin kisarannya seperti itu. Nah, kemudian sebagai bekal saudara kemudian nanti akan mempresentasikan terkait dengan 40 menit durasi untuk SMP dan 45 menit durasi untuk SMA. Kemarin plotting untuk materinya sudah dibagikan? Sudah? Ya, baik. Nanti saya dibantu untuk dikirimi plotting pembagian mengajar saudara ya. Nah, ini kemarin sebetulnya kan harusnya di pertemuan yang ketiga ya. Di pertemuan yang ketiga ini 1 Maret sebetulnya ya, karena kemarin saudara KKL, jadi terus kemudian saya okan ya, kita tidak ada pertemuan begitu ya, biar saudara senang-senang dulu, kemudian nanti bisa untuk mengikuti perkuliahan dengan bahagia begitu ya. Nah, sebelum saudara presentasi tadi saya sudah aturkan kepada saudara, hari ini saudara susun modul ajarnya. Modul ajar ini adalah nama lainnya adalah RPP Plus. RPP itu apa? Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, modul ajar ini bukan berupa buku ya, sekali lagi bukan berupa buku, namun adalah sebuah RPP plus. Kenapa saya sebut plus? Karena di dalamnya terdapat perbedaan yang mungkin agak signifikan dengan RPP di luar sana yang sudah saudara juga pernah kenal sebelumnya ya, karena ini termasuk baru. RPP Plus ini atau nama istilah lainnya adalah MA, modul ajar, ini hanya baru digunakan di sekolah-sekolah penggerak ya. Jadi baru untuk periode pertama kemarin dan periode kedua ini ada sekitar
yang periode kedua ini 7 ribuan sekolah yang sudah masuk lolos di program sekolah penggerak. Nah, ini nanti menjadi bekal saudara tidak hanya untuk mata kuliah ini saya kira, namun untuk bekal saudara ketika nanti saudara di lapangan, karena semua sekolah sudah menjalankan menggunakan perangkat modul ajar ini. Nah, modul ajar ini untuk skupnya saya kira ya hampir sama dengan RPP yang sudah ada, namun ditambah beberapa komponen ya, ditambah fitur-fitur beberapa komponen. Kita langsung lihat saja nanti. Oke. Untuk apakah PPT saya sudah bergeser? Move on? Sudah, oke, baik. Ya, terkait dengan terima kasih. Untuk kajian atau konten fitur modul ajar ini ada 4 ya, sama halnya terkait dengan konsep, komponen, prinsip pengembangan, dan prosedur pengembangan. Kemudian sebelumnya ya, Punila tanya terlebih dahulu, di dalam modul ajar itu ada juga istilahnya pertanyaan pemantik ya saudara sekalian ya. Pertanyaan pemantik itu apa ya? Pertanyaan untuk mengawali ketika saudara misal besok akan micro teaching ya, misalkan katakanlah materinya fungsi. Nah, sebelumnya saudara awali terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Nah, untuk modul ajar ini, MA ini, apakah sebelumnya saudara sudah pernah kenal modul ajar ini, istilah modul ajar ini? Belum, Bu. Baru sekilas saja. Belum, Bu. Oke, baik. Nanti kita kupas terkait dengan apa itu modul ajar, terus kemudian kalau belum kenal ya berarti saudara pastinya belum pernah menyusun ya, atau saudara sudah mencoba untuk menyusun di durasi waktu yang kemarin saudara setelah KKL sudah mencoba menyusun? Sudah, kalau mencoba menyusunnya sudah seperti yang Punila agendakan di pertemuan pertama dulu. Oke, good. Berarti sudah selesai semua? Masih perlu perbaikan, Bu, kalau gitu ya. Mungkin teman-teman lain bagaimana? Ya, coba teman-teman yang lain seperti apa? Atau mau langsung unjuk gigi aja di sini? Mungkin salah satu, biar nanti juga kemudian saya kritisi, biar tahu artinya mungkin perlu dibenahi yang di bagian ini, perlu ditambahkan, perlu dikurangi dan sebagainya begitu, atau ini tetap saya sampaikan terlebih dahulu, monggo Punila ikut saja. Punila sampaikan dulu saja, nanti jika ada waktu baru kami mencoba menampilkan begitu, Bu. Oke, baik, sepakat ya, sepakat semuanya ya. Ya, oke, baik, terima kasih. Untuk kelengkapannya ya, saudara juga saya kira perlu tahu karena saudara adalah calon guru bahwa MA tersebut memiliki landasan yuridis juga ya, undang-undangnya atau Kepmennya juga ya, keputusan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, atau saat ini dikenal dengan istilah Kemendikbudristek, terkait dengan UU nomor 20 tahun 2003, saudara bisa baca sendiri. Terus kemudian yang terbaru lagi adalah keputusan Menteri nomor 162 tahun 2021 di lampiran 2. Nanti untuk penjabarannya saudara bisa searching di masing-masing ya, terkait dengan apa saja pedoman pembelajaran pada PSP, modul ajar dan sebagainya ya, itu komplit sekali di Kepmen nomor 162 tahun 2021 ini. Terkait dengan landasan yuridis tadi, nanti untuk lebih completely-nya saudara bisa searching di Google ya, terkait dengan Kepmen nomor 162 tahun 2021 ini sudah komplit sekali terkait dengan retorika dari program kurikulum Merdeka ya.
Kemudian, nah terkait dengan modul ajar ini merupakan breakdown sebetulnya ya hampir sama juga ya terkait dengan RPP Plus juga, namun di sini ketika saudara dulu mengenal mungkin istilah silabus, ya silabus itu di dalam kurikulum Merdeka ini dikenal dengan istilahnya adalah ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk TP-nya, tujuan pembelajarannya atau CP-nya, capaian pembelajarannya itu biasanya sudah diberikan ya dari pusat kementerian yang biasanya bisa kemudian dimodifikasi, dielaborasi itu hanya di alur tujuan pembelajaran maupun modul ajarnya menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan karakteristik siswanya ya, karena mungkin antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain memiliki sarana prasarana yang berbeda, pun juga terkait dengan karakteristik siswa maupun ekosistem di masing-masing satuan pendidikan juga terkadang bisa berbeda ya. Entah itu kemudian sekolah tersebut memiliki para murid, para siswa yang heterogen, artinya secara kognitif, secara afektif, psikomotor itu hampir sama, rata-rata hampir sama, ataukah mungkin sangat berbeda dan sebagainya. Letak geografis pun juga terkadang menjadi satu karakteristik tersendiri ya. Jadi mungkin di sini bisa dielaborasi, bisa dimodifikasi menyesuaikan dengan masing-masing karakteristik ekosistem sekolah yang ada seperti itu. Nah, sekali lagi ATP ini alur tujuan pembelajaran ini nama lainnya kalau dulu kita biasanya sering kenal dengan istilah silabus ya. Kalau untuk KOS ini kurikulum operasional sekolah ya dari pusat ya, dari Kemendikbudristek seperti itu. Langsung saja kita ke komponen-komponennya. Ya, terkait dengan perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler ya, disebutnya intrakurikuler untuk pembelajaran yang berada di dalam kelas ya, dan ekstrakurikuler untuk yang pelajaran tambahan atau di luar kelas. Nah, ini terkait dengan tadi CP, saya kira CP sudah include dari kementerian. Kemudian juga ada istilah namanya perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Jadi ketika saudara nanti menyusun modul ajar, kalau untuk RPP yang terdahulu saudara mungkin belum pernah mengenal istilah asesmen diagnostik ya. Namun untuk di modul ajar ini atau RPP Plus yang terbaru ini nanti di awal ketika saudara apersepsi itu saudara awali dengan memberikan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Itu adalah asesmen evaluasi penilaian yang saudara berikan di awal pembelajaran. Bentuknya seperti apa Bu Nila? Bentuknya bebas, bisa berupa tulisan, gambar, ataupun pertanyaan lisan. Tujuannya untuk apa asesmen diagnostik? Untuk mengetahui masing-masing karakteristik dari siswa saudara yang akan saudara ajar. Ya, tidak perlu kemudian ketika saudara mengajar matematika memberikan asesmen diagnostik langsung ke rumus dan yang susah-susah. Cukup diawali dengan mungkin saudara menanyakan ya kabarnya seperti apa, seperti yang tadi di awal Bu Mira juga lakukan ya. Nah, kabarnya seperti apa, kenapa itu perlu dan penting untuk ditanyakan. Saya kira itu bahkan hal yang paling urgent, hal yang paling utama ya. Ketika saudara sakit terus kemudian saudara memaksakan diri untuk belajar, apakah kemudian nanti outputnya, luarannya, hasilnya akan lebih baik daripada saudara yang sehat? Kan secara
secara normatifnya kan tidak mungkin ya ketika saudara sakit memaksakan diri untuk ikut perkuliahan begitu. Dengan yang sehat pastinya kan akan jauh lebih efektif yang sehat seperti itu ya, kalau kita secara teoritis seperti itu ya. Nah itu, jadi di awal saudara awali selalu dengan menanyakan kabar ya, membuat kesepakatan ya untuk diagnostik, asesmen diagnostik di awal itu ya, membuat kesepakatan kelas. Artinya apa? Bahwa semua hal yang dilakukan di kelas tersebut itu bukan semata-mata kuncinya ada di guru ya. Seperti tadi juga kita buat kesepakatan ya. Apa itu Bu Nila buat kesepakatannya? Bu Nila akan melanjutkan PPT ini atau saudara mempresentasikan hasil modul ajar yang saudara sudah susun sebelumnya. Itu salah satu contohnya. Ya, kita buat kesepakatan bersama. Nah, kenapa hal ini penting? Karena semua berkontribusi, tidak hanya saya selaku pengajar, saya selaku dosen, saya selaku gurunya. Tidak semuanya saya yang harus menguasai medan, namun kita semua berkolaborasi di sini. Nah, artinya kita harus buat kesepakatan bersama. Apakah kemudian kita ketika perkuliahan harus on cam semua? Ya, apakah saya saja yang harus on cam, yang lain boleh off cam? Nah, itu semuanya harus kita sepakati di awal. Ya. Namun terkadang beberapa kan ada ketika kita online seperti ini kan ada yang terkendala sinyal. Bu Nila kalau saya on cam terus kurang stabil dan sebagainya, suara Bu Nila jadi terputus-putus dan sebagainya. Nah, itu bisa disampaikan karena kita sudah membuat kesepakatan di awal. Hal ini penting ya teman-teman semua untuk saudara kemudian nanti aplikasikan ketika di kelas, baik itu offline maupun online ya. Kenapa saya bilang ini penting? Karena guru dalam hal ini di kurikulum Merdeka ini adalah utamanya sebagai fasilitator ya. Jadi bukan kemudian guru menjadi trade center atas semua materi yang ada, namun bekerja sama, saling sharing, dan semua hal yang diketahui guru kemudian disampaikan. Apapun yang kemudian siswa tanyakan atau siswa ketahui, kita diskusikan bersama. Seperti itu di kurikulum Merdeka ya. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja, tidak hanya kemudian mengawali dengan pertanyaan kabar atau mungkin tadi sholat subuhnya terlambat atau tidak, atau jangan-jangan tidak sholat subuh ya karena sedang off dan sebagainya. Nah, itu perlu juga ditanyakan di awal sebagai aprosepsi ya. Nah, nanti kontennya tidak harus selalu sama seperti yang saya utarakan. Monggo nanti variasi pertanyaannya kan saudara tahu ya. Mau divariasikan saudara mau bertanya apa kan bebas. Nah, nanti minggu depan ketika saudara nanti presentasi, misal katakanlah Mbak Ika presentasi. Bu Ika ya, saya sebutnya di sini sekarang udah Ibu dan Bapak ya, karena saudara akan menjadi guru nih. Bu Ika akan presentasi. Nah, teman-teman yang lainnya nanti berlakulah menjadi seorang siswa. Boleh jahil, boleh ribet, ya boleh nakal. Nah, bagaimana kemudian misal katakanlah Bu Ika sedang presentasi, Bu Ika sedang mengajar, kemudian nanti mengkondisikan kelasnya baik itu online maupun offline. Itu penting, ya. Misal Bu Ika presentasi, Bu Ika mengajar besok nih. Pada saat presentasi besok, Mas Nur boleh tuh ribet, rewel, geger dan sebagainya, membuka mikrofonnya dan sebagainya boleh. Nah, bagaimana kemudian nanti Bu Ika memiliki strategi untuk menghandle hal tersebut untuk membuat pembelajaran menjadi kondusif. Nah, itu triknya, ya. Nah, bagaimana ketika luring? Kalau daring mungkin agak nyaman ya, kita punya kendali, apalagi kita bisa menggunakan Zoom, langsung kita unmute, selesai, beres ya, karena kita hostnya. Nah,
ketika luring, saudara nanti upayakan hal tersebut ya. Jadi memang beberapa siswa terkadang memiliki tipe gaya belajar masing-masing ya. Ada yang modelnya kinestetik, mereka harus mobile, mereka iseng dan sebagainya, baru dia bisa masuk materinya ya. Ada yang tenang, duduk manis, secara visual diberikan PPT, dia aman, damai, sentosa, tidak terjadi masalah. Ada yang modelnya auditori, ketika bunyilah ceramah seperti ini masuk semua tuh materi yang ada. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Itu saudara harus asesmen di awal, yang disebut istilahnya adalah asesmen diagnostik awal. Saudara harus paham ya. Misal Mbak Ika ini kan saya menilainya Mbak Ika ini sosok ekstrovert ya. Kenapa saya sebut Mbak Ika ini sosok ekstrovert? Karena komunikasinya aktif. Ketika saya bertanya, ketika saya ngomong seperti ini, terkadang Mbak Ika bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Mas Mocha pun demikian. Nah, pun juga akan berbeda. Misalkan katakanlah saya ambil contoh saja ya, ini Mbak Novi. Mbak Novi ini introvert. Kenapa saya sebut Mbak Novi introvert? Dan dia diam saja, dia bisa, dia menyaring apa yang saya sampaikan, namun lebih banyak diam. Bukan berarti Mbak Novi diam, Mbak Novi introvert, itu Mbak Novi tidak tahu dan tidak mau tahu, bukan. Ya memang tipikalnya demikian ya. Jadi hal-hal semacam ini saudara harus ketahui, saudara harus diagnostik ya, harus observasi di awal pembelajaran. Itu yang paling utama ya. Ketika saudara di kelas, upayakan yang pertama itu saudara likable ya. Ketika saudara nanti mengajar baik itu luring maupun daring, upayakan saudara nanti bisa likable. Apa itu likable? Disukai ya. Kenapa sih harus disukai? Bukan dicintai loh ya. Disukai itu bukan dicintai. Artinya ketika nanti saudara mengajar kan tidak melulu kemudian selamanya bisa daring ya. Insya Allah nanti kan pandeminya hilang kan, nanti kita bisa luring begitu ya. Nah, yang pertama, hal utama yang perlu saudara harus camkan baik-baik itu saudara likable ya, disukai oleh muridnya, oleh siswanya, oleh mahasiswanya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika muridnya, siswanya, mahasiswanya menyukai saudara, pasti mereka suka mata kuliahnya. Besok Bu Nila kasih apa lagi ya? Besok Bu Nila ngasih hal-hal apa lagi ya yang baru ya, dan sebagainya. Ada kerinduan di situ ya. Nah, ketika saudara sudah disukai, akan muncul rasa sayang ya, disayangi oleh para murid saudara. Nah, dari situ mereka nanti pasti secara tidak langsung mereka akan suka dengan mata pelajaran yang saudara ampu. Itu hal terpenting. Dan pastinya ketika saudara luring nanti, mohon dengan sangat jaga wibawa saudara ya. Boleh friendly kepada para siswanya ya, boleh empati, simpati dan dekat dengan para siswanya, silahkan, tidak masalah. Namun di awal ya, pastikan saudara bentuk wibawa saudara. Nah, gimana Bu? Siswa saya SMA, saya usianya baru 20 tahun, siswa SMA 17 tahun, selisihnya 3-4 tahun. Saya kira saudara pastinya kan usianya di atas mereka ya. Nah, pastikan ketika saudara masuk untuk pembelajaran luring atau secara tatap muka, baik itu terbatas maupun tatap muka normal 100% gitu, pastikan saudara memiliki
memiliki kewibawaan yang luar biasa. Ya, berjalannya juga beda, tidak selengean lagi. Ya, pakaian juga diatur dengan rapi. Ya, pastikan saudara mengenakan pakaian yang sekiranya itu akan membuat saudara sangat elegan dan sangat berwibawa. Saya kira saya tahu patokannya seperti apa ya. Untuk putri seperti apa, untuk putra seperti apa. Seperti itu. Nah, ketika saudara masuk ke kelas, pastikan hentakan, ketukan kaki, langkah kaki saudara juga diatur ritmenya. Ya, tidak lagi selengean ketika saudara jalan-jalan di mall atau jalan-jalan saat KKL, saudara tertawa riang, bebas, riang, gembira. Ya boleh ya sekali-kali. Namun ketika di awal, mohon bentuklah kewibawaan saudara terlebih dahulu. Kenapa? Karena di situ mereka menilai dan menghargai saudara di awal pertemuan tersebut. Ya. Itu hal yang terpenting menurut saya. Nah, ketika nanti mereka sudah menghargai saudara dari kewibawaan saudara, saudara mau merangkul mereka dan sebagainya itu bebas. Ya, mengajak makan mereka bareng-bareng di kantin bebas. Namun di awal kan sudah terbentuk tuh. Ya, itu mungkin yang paling utama. Sebelum saudara membuka pembelajaran, pastikan tatap mata para siswa saudara satu persatu. Bukan tatapan tajam akan menghajar mereka, bukan tatapan tajam akan memberikan soal-soal matematika yang sulit kepada mereka, bukan. Ya, artinya tatapan oke, Mbak Ika, ini matanya Mbak Ika, ini Mas Mocha, ini Mas Syafa, Mbak Novi, Mas Nur, Mbak Nada dan sebagainya. Ya, itu saudara tatap sebelum saudara membuka. Ya, membuka pelajaran ini saya berikan bekal untuk yang luring dulu ya. Sembari nanti berikutnya mungkin yang daring akan di sela-sela ketika saudara presentasi. Nah, ketika saudara masuk tak dengan ketukan ritme kaki yang elegan itu ya tadi ya, bukan asal pecicilan kalau istilah anak-anak zaman now ya, seperti itu ya. Nah, itu saudara tatap mata mereka satu persatu. Pasti kan biasanya anak-anak terkadang kalau habis jeda pembelajaran atau habis istirahat mungkin kan masih agak ramai itu ya. Ya, biasanya kan Mas Pak Mocha dan sebagainya. Kan pasti ada yang seperti itu ya. Nah, biarkan mereka tenang terlebih dahulu, tatap mereka satu persatu. Ketika semisalkan ada tuh biasanya 1-2 anak yang kadang iseng, mereka ya gurunya masuk ya tetap cuek aja, mereka masih asik saja ngobrol berjamaah dan sebagainya. Ada yang model juga seperti itu ya, tipe-tipe yang demikian ya. Oke, tatap mereka jauh lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Ketika saudara tatap, mereka kan kadang langsung malu dan duduk di tempatnya, kemudian mereka rapi. Nah, bagaimana Bu jika mereka kemudian tidak tahu, malu dan sebagainya? Mudah saja, dekati mereka. Tidak perlu dibentak ya, tidak perlu dipukul apalagi ya, nanti malah kena masalah saudara. Dekati saja. Ketika didekati, agak dekat begitu, biasanya pasti sudah malu sendiri. Masih belum malu Bu, karena mungkin sedikit tidak tahu malu Bu. Oke, baik. Pegang tangan yang bagian bawahnya. Ya, saudara pegang, bukan meremas loh ya, memegang saja. Ya, pegang yang di atas pergelangan tangan itu ya, dipegang. Ya, kemudian saudara tatap matanya. Biasanya seperti itu, langsung mereka diam, langsung tenang. Ya. Mungkin tips and triknya demikian ketika menghadapi para siswa baru. Nanti kalau sudah kelasnya kondusif, sudah tenang, saudara salam, apersepsi, dan bla 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 bla. Terkait dengan pengembangan modul ajar ini ya. Oke. Nah,
Ini RPP Plus atau nama lainnya adalah modul ajar, istilahnya MA gitu ya. Permendikbudristek nomor 22 tahun 2016 maupun nomor 162 tahun 2021 ini yang terbaru. Ada lagi juga yang tahun 2022 nanti saya kirimkan karena baru kemarin launching ya oleh Pak Menteri, Mas Menteri. Ya, mungkin kita ke definisinya terlebih dahulu ya. Terkait dengan modul ajar ini, konten-kontennya saya kira hampir sama ya, adalah konten di mana saudara mengajar selama 1 kali maupun 2 kali, artinya 1 kali tatap muka ya, entah itu 1 kali 40 menit atau 2 kali 40 menit untuk SMP dan 2 kali 45 menit untuk SMA atau sederajat ya. Nah, itu nanti desainnya setiap kali tatap muka ya, bukan kemudian 1 semester saudara hanya membuat 1 buah modul ajar ya, karena untuk ini tagihan kita, tagihan saudara nanti adalah saudara membuat untuk kemarin untuk plottingnya SMP semua atau SMA semua atau mix SMP dan SMA ya? Pembagian materinya? Campuran Bu. Jadi kita memilih sendiri mau materi SMP atau SMA. Iya, oke, baik. Nanti saya tunggu hasilnya. Istilahnya ketika saudara sudah presentasi, artinya nanti modul ajar yang saudara buat itu dikumpulkan gitu ya. Untuk pembagiannya besok yang maju siapa dan sebagainya sudah dibagi ya? Sudah dibagi atau belum? Belum. Nanti setelah perkuliahan ini mohon untuk dibagi dan di-share di grup micro teaching kita ya. Ya, dibantu nanti mau dikocok menggunakan wheels of names atau yang lainnya monggo boleh ya gitu. Jadi nanti biar persiapan, dan mohon dengan sangat kepada yang akan atau mungkin berhalangan hadir ketika jadwal presentasinya, karena ini mata kuliah kan yang presentasi bukan nilai ya, namun saudara ketika di jadwal presentasinya kemudian saudara berhalangan, mohon untuk segera menyampaikan di grup. Kenapa? Agar nanti bisa diganti rolling dengan teman yang lain. Seperti itu ya. Jadi tidak kemudian undefined, tidak mengabari dan sebagainya. Saudara komunikasikan saja ya. Saya berharapnya saudara semuanya senantiasa sehat, senantiasa bahagia, sehingga nanti perkuliahan dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Seperti itu ya. Tuh. Nah, progres kita karena ini adalah mata kuliah praktik, saudara nanti tidak ada UTS maupun UAS ya. Nah, kenapa? Karena nanti akan digantikan dengan 2 kali presentasi saudara. Ya, misal saat ini saudara mengambil jatah, saya mau maju yang SMP, Bu Nila, misal Bu Rika maju yang SMP saat ini ya. Nanti kemudian di sesi yang kedua yang berikutnya Bu Rika nanti membuat yang SMA, pun juga sebaliknya. Seperti itu. Nanti saya targetkan untuk 1 semester ini saudara minimal presentasi 2 kali. Seperti itu ya, makanya waktunya saya buat agak sempit-sempit biar nanti semuanya merasakan gitu ya, merasakan bagaimana presentasi seperti itu. Untuk karena nanti presentasinya kan saudara online ya, presentasinya saudara online. Nanti monggo saudara mau mengambil bantuan apapun, boleh wheels of names, boleh quizzes, boleh apapun itu platformnya saudara bisa gunakan ya. Nanti saudara bisa eksplor sendiri. Saya kira untuk teknologi saudara jauh lebih expert dibandingkan dengan Bu Nila, seperti itu ya.
Oke, kita lanjutkan. Modul ajar ini adalah unit pembelajaran yang mandiri dengan prasyarat yang jelas untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran. Artinya CP sudah terdistribusi dari pusat, nanti saudara biasanya yang breakdown, saudara yang elaborasi, saudara yang modifikasi itu di MA-nya ya, modul ajarnya, menyesuaikan dengan karakteristik sekolah, sarana prasarana, dan karakteristik dari siswa yang ada di satuan pendidikan masing-masing ya. MA ini berisi tujuan, materi, proses, dan asesmen pembelajaran tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya. Kemudian yang terpenting ini mungkin ya, jelas ya, ini bergeser ya PPT-nya ya. Ini tidak saya slideshow, ya baik. Tidak saya slideshow karena biasanya akan lemot, nggak bergeser biasanya. Ini mungkin yang membedakan antara RPP yang lama dengan MA ini atau RPP Plus ini ya. Oke, saudara coba amati baik-baik. Untuk informasi umumnya ada identitas, nama sekolah, mata pelajaran, materinya apa, dan sebagainya. Biasanya itu ya, itu disebut identitas. Terus kemudian kompetensi awal, ditambahkan lagi ada profil pelajar Pancasila. Itu pasti. Kenapa? Karena di kurikulum Merdeka harus ada include dari profil pelajar Pancasila. Oke. Ada berketuhanan yang Maha Esa, ada gotong royong, ada kreatif, berpikir kritis, kebinekaan global. Terus kemudian yang keempat adalah sarana dan prasarana yang digunakan. Sarana prasarana pendukung ya, katakanlah ketika misal kita online seperti ini ya, berarti saudara misalkan menggunakan PPT, menggunakan quizzes dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima, target peserta didik ya. Targetnya nanti saudara akan menargetkan apa tuh ketika mengajar 40 menit itu targetnya apa ya? Apakah murid-muridnya hanya memahami saja atau dapat mengaplikasikan bla 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 dan sebagainya. Harus ada target ya. Yang keenam, moda pembelajaran yang digunakan ya, baik itu moda daring, luring atau sinkronus, asinkronus dan sebagainya itu disampaikan ya. Kemudian kita masuk ke bagian kegiatan inti. Nah, pastinya ada tujuan pembelajaran, kemudian asesmen tadi ya yang saya sebutkan, asesmen diagnostik awal, atau barangkali di akhir saudara berikan asesmen lagi atau kuis mungkin juga boleh ya. Nah, itu nanti mohon dituliskan ya. Kenapa? Karena MA itu adalah kalau saudara lihat film drakor itu adalah skenarionya ya. MA ini, modul ajar ini, RPP Plus ini merupakan skenario dari film yang akan diputar ya. Jadi ketika saudara mengajar itu ada skenarionya, tidak asal pancal saja, tidak asal main saja, lah wes apal. Iya boleh, itu lebih bagus saudara sudah melotok materinya yang akan disampaikan. Namun secara administratif itu pasti diminta ketika saudara sudah menjadi PNS sekalipun. Ya, salah satunya ya dengan ini, gitu ya. Terus kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu apa? Ya dari materi yang akan saudara sampaikan itu saudara sampaikan juga kebermanfaatannya apa, kebermaknaannya apa. Ketika Bunila mengajar mata kuliah mikro teaching ini fungsinya, manfaatnya untuk apa ya. Ketika Bunila mengajar mata kuliah ini kan pastinya outputnya, luarannya adalah saudara percaya diri dan mampu mengajar dengan baik, baik itu luring maupun daring. Nah itu saudara juga harus sampaikan di RPP Plus atau MA saudara ya, pemahaman bermaknanya. Terus kemudian pertanyaan pemantiknya ya, misal katakanlah kita di mata kuliah ini ya tadi ya seperti di awal tadi
Apakah saudara sudah kenal modul ajar? Apakah saudara sudah pernah membuat modul ajar? Nah, itu juga saudara sesuaikan nanti dengan materi yang menjadi tugas saudara untuk presentasi pekan depan, ya. Kemudian kegiatan pembelajarannya apa, bla 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 dan sebagainya, itu disampaikan secara runtut, ya. Besar harapannya demikian. Kenapa? Karena dari MA yang saudara buat itu tidak hanya orang matematika saja yang bisa menjalankannya. Orang non-matematik, non-eksakta ketika melihat MA saudara itu bisa juga mengajarkan. Seperti itu harapannya, ya. Jadi completely sangat jelas di situ detailnya. Bukan kemudian kegiatan pembelajaran ya pembukaan, inti, penutup, bukan seperti itu, namun dijabarkan. Pertama, saudara akan mengenalkan apa, misalkan ketika mengajar persamaan linear dua variabel, ya saudara kenalkan terlebih dahulu apa itu variabel, apa itu koefisien, bagaimana bentuk umumnya, baru sampai ke rumus, diberikanlah contoh, baru saudara berikan soal dan sebagainya. Itu semuanya runtut di kegiatan pembelajaran, ya. Kemudian yang keenam adalah refleksi peserta didik dan pendidik, ya. Apa itu refleksi dari peserta didik dan pendidik? Kalau yang sebelumnya mungkin di RPP sebelumnya refleksi hanya ke siswa, peserta didik, murid, ya. Namun di MA ini pendidiknya juga merefleksikan, ya, kira-kira hal baik apa yang kemudian sudah didapat, hal yang kurang baik apa yang kemudian perlu diperbaiki, itu direfleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian lampirannya, jika memang saudara nanti memberikan LKS atau bahan bacaan materi yang akan disampaikan, glosarium, daftar pustaka dan sebagainya, itu perlu juga dicantumkan, ya. Jadi monggo, kemarin juga saya sudah share materi untuk ini, ya, contoh-contoh modul ajar. Saya juga sudah share link drive-nya, semoga saja saudara pernah intip, ya. Kalau belum pernah intip, ya diintip lah, ya, karena pastinya ketika saya share itu, saya kira itu adalah hal penting bagi saudara. Saya kira ini poin-poin terpentingnya yang nantinya saudara gunakan sebagai bekal, tidak hanya pada mata kuliah micro teaching ini, namun ketika saudara terjun di lapangan, saudara mengikuti kampus mengajar, ketika saudara mengajar di lapangan secara langsung dan sebagainya. Itu. Sampai di sini apakah ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan? Monggo. Sangat jelas, tidak ada pertanyaan. Jadi mungkin yang utama juga di kurikulum Merdeka ini atau kurikulum prototipe yang dulu saudara kenal, push-nya yang perlu ditekankan itu adalah di profil pelajar Pancasila tadi, ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian ada asesmen diagnostik, kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang memfasilitasi semua hal, semua aspek, semua gaya belajar, semua tipe murid, baik itu muridnya dengan kebutuhan khusus maupun murid yang reguler, seperti itu. Jadi semuanya didampingi, semua sekolah harus menerima, ya, tidak kemudian, lah sekolah saya kan sekolah reguler, kenapa saya harus menerima siswa murid dengan kebutuhan khusus? Tidak demikian untuk saat ini, ya. Jadi semua sekolah ketika ada peserta didik, murid masuk mendaftar, kemudian mereka ada kebutuhan khusus dan sebagainya, ya diterima. Seperti itu. Nah, makanya kemudian kenapa saudara saya bekali hal ini, ataupun di mata kuliah sebelumnya juga saudara ada matematika inklusi itu, agar saudara ya sedikit banyak mengenal, ya, bagaimana anak dengan kebutuhan khusus dan sebagainya.
Itu yang utama. Jadi kemudian ketika saudara memfasilitasi murid pun juga tidak melulu dengan hanya menggunakan visual PPT saja. Kalau untuk luring ya memang mau tidak mau ya PPT dan auditori mungkin ya, kinestetiknya ya paling Anda goyang-goyang seperti ini saja, nek kesel ya, atau rebahan mungkin dengan menutup kamera dan sebagainya ya. Agak kesulitan mungkin memfasilitasi untuk yang gaya belajar tipe kinestetik ya. Itu. Atau yang mungkin untuk kinestetik ya mungkin diberikan ice breaking mungkin ya, kalau saran saya ya, ice breaking apa ya, kuis kecil-kecilan dan sebagainya itu mungkin masukan dari Bu Nita. Salah satu mungkin sampling untuk yang sudah dibuat kemarin, monggo saya stop presenting terlebih dahulu. Silahkan dikomunikasikan di sini, barangkali nanti ada masukan dan sebagainya, kan kita bisa diskusikan bersama. Saya mungkin coba itu ya Bu, share screen-nya. Ya, silahkan Mbak Nada. Atau minggu depan dibuat 2 sesi begitu, karena kan kemarin hari Selasa saudara jalan-jalan tuh KKL tuh, makanya enggak tak ajak. Nah ini yang keluar. Atau minggu depan tetap mau 1 kali sampai pukul 10.20 atau mau sampai pukul 12. Oke, dari awal dulu Mbak Nada. Sekolahnya mau diberi nama sekolah nada gitu juga boleh ya. SMP, oke. Nanti judulnya diganti ya, modul ajar ya. Baik Bu. Ya. Oke, kelas 8 semester 2 temanya. Tema itu materi ya, tema nanti diganti materi ya. Materi, submateri gitu ya. Sambil dicatat. Ini juga untuk yang lain juga ya, tidak hanya bagi Mbak Nada ya, biar nanti tahu konten-kontennya ya. Pertama judulnya modul ajar, kemudian tingkat jenjang atau pendidikannya, monggo mau SMP, SMA atau sederajat silahkan. Kelasnya, terus materi ya, bukan tema ya, materi, submateri, pembelajaran keberapa itu nanti dituliskan ya, entah ke-5, ke-6 dan sebagainya. Alokasi waktu masuk 10 menit. Itu ngarang gitu. Iya, nanti makanya disesuaikan. Kalau SMP berarti 40 menit ya. Itu tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, pendekatan saintifik membuat peserta didik dapat membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Bangun ruang sisi datar kok ada volume ya, Mbak Nada? Berarti ya? Maksudnya salah Bu, nggak tahu juga. Lupa. Oh ya nggak apa-apa. Maksudnya kan ini kita biar tahu, biar kita ketahui bersama ya tujuannya Mbak Nada itu mau yang bangun ini bangun ruang loh ya, bangun ruang sisi datar loh ya. Oh ya sudah bisa. Oke. Kupus, Balok, Risma, dan Rimas. Oke, turun ke bawah. Ini tadi berarti belum. Ini tidak hanya bagi Mbak Nada saja, namun bagi semuanya ya. Kalau format ini komponennya masih komponen RPP yang lama ya. Ya, nanti disesuaikan seperti yang tadi terakhir Bunila sampaikan slide yang tadi. Ya, komponen-komponen yang tadi ada profil pelajar Pancasila dan sebagainya, ada asesmen diagnostik, ada pertanyaan pemantik, pertanyaan pembelian kalimat bermakna dan sebagainya, itu nanti saudara sesuaikan dengan yang tadi saya sampaikan ya. Ini tidak hanya buat Mbak Nada saja ya, namun bagi semuanya menyesuaikan yang tadi saya sampaikan komponen-komponen di modul ajarnya, karena ini masih berfokus di RPP yang lama. Ya enggak apa-apa, sebetulnya kontennya kan hampir sama, cuman saudara modifikasi, saudara elaborasi, menyesuaikan dengan komponen yang diinginkan di modul ajar untuk program sekolah penggerak. Seperti itu ya.
Ya, turun ke bawah. Ini sudah bagus menggunakan model discovery ya, discovery learning seperti itu ya. Oke, menciptakan stimulus. Oke, keren ini untuk kegiatan intinya ya Mbak Nada. Ayo naik. Saya tidak ini betul ya kalau untuk kontennya. Nanti mohon sebelum saudara kemudian presentasi di hari Selasa pekan depan, saudara usahakan semua yang saudara tuliskan di modul ajar ini sudah saudara lakukan terlebih dahulu simulasinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Agar saudara mengetahui durasi yang saudara perlukan. Ya, mau saudara simulasi dengan keluarganya boleh, mau simulasi dengan pacarnya boleh, atau dengan tim yang ada di kelas ini pun boleh, monggo. Di luar jam pertemuan kita. Tujuannya yaitu tadi ya, saudara simulasi, saudara biar lanyah juga, lancar seperti itu ya. Menggunakan fitur-fitur apapun boleh, teknologi apapun boleh ya. Tuh, naik Mbak Nada, dibantu. Oke, naik terus. Ya, terus. Nah, ini kan asesmen diagnostiknya juga belum ada, pertanyaan pemantik belum ada, dan sebagainya yang tadi saya sampaikan ya. Tuh, ke bawah. Ya, oke, pintar, ada penilaiannya, bahkan ini ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Terima kasih, bagus. Lagi, naik terus sampai full, apa saja isinya, saya kepo. Instrumen penilaiannya, oke. Ya, sudah, terima kasih Mbak Nada. Ya, nanti mohon untuk disesuaikan seperti tadi yang saya sampaikan ya, bukan yang Bunila minta loh ya, tapi yang diingini di modul ajar untuk program sekolah penggerak seperti apa, gitu ya. Baik, ya Bu. Iya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau sudah cukup jelas semua konten-konten yang saudara harus nanti perbaiki, yang saudara harus perbarui, yang saudara harus modifikasi? Apakah ada pertanyaan? Untuk saat ini mungkin belum ada, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk sekedar saran juga, ketika nanti saudara giliran untuk presentasi, ya usahakan dengan sangat ya, Bunila mohon dengan sangat kepada saudara, cari tempat di mana sinyal itu cukup stabil, itu yang pertama ya. Terus kemudian juga support sarana prasarananya ya. Oke. Ya. Terima kasih sudah terlihat Mas Mocha. Oke. Bunila tidak kritisi, namun saudara coba review. Kira-kira yang masih kurang di mana Mas Mocha? Atau teman-teman yang lain juga boleh memberikan masukan. Gantian ya. Mungkin dari teman-teman bagaimana reviewnya, karena tadi saya keluar masuk jadi kurang terlalu masuk dari informasi yang disampaikan. Oke, boleh. Yuk, silahkan masukannya dong. Dari namanya diubah menjadi modul ajar. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Novi. Ada lagi? Kalau di situ belum ada materi yang akan diajarkan sama submateri. Ya, terima kasih Bu Ika. Itu ya, nanti menjadi note ya untuk Pak Mocha ya. Ada lagi mungkin masukannya dari Bapak Ibu yang lain? Ini diusahakan manggilnya sekarang udah Bapak dan Ibu loh ya. Ada lagi?
Nah, ini profil pelajar Pancasila juga sudah, wow, muncul semua ini malah. Oh, kurang satu tok ya. Udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, kurang 2 lagi. Mandiri, gotong royong, berpikir kritis. Sepertinya berketuhanan yang Maha Esa juga muncul ya. Kenapa saya bilang muncul? Karena kan di awal pasti mulai dengan saudara salam, berdoa, baca bismillah minimal, dan diakhiri dengan alhamdulillah, karena kita institusinya Islam ya. Nah, itu profil pelajar Pancasilanya nanti ditambahkan yang pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Kan kita pasti doa tuh. Yuk kita awali pertama dengan bacaan basmalah, kan? Kita akhiri dengan hamdalah. Kan muncul. Yuk lagi masukkan teman-teman, dinaikkan mungkin Mas. Nah, ini berarti pertanyaan pemantik juga belum ada ya Mas, Bapak dan Ibu ya. Yang asesmen untuk diagnostik awal juga belum ada, kemudian sarana prasarana yang digunakan belum ada, targetnya setelah mempelajari ini apa nanti belum ada, mode yang digunakan apa, pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, refleksi itu belum ada ya, bahan bacaannya, LKS mungkin barangkali juga akan diberi LKS dan sebagainya. Itu mungkin masukan dari penilai ya, Mas Uca ya. Ini ada LKS, mana LKS-nya nih? Sudah ada LKS-nya. Oh, pinter, wow. Nih, ya satu hal lagi di program kurikulum Merdeka ini, fokusnya selain tadi profil pelajar Pancasila yaitu untuk literasi numerasi ya, untuk menggaungkan revitalisasi terkait dengan literasi numerasi dan pendidikan karakter ya. Jadi ini bagus, Mas Mocha sudah mengeksplor kaitannya dengan literasi numerasi ya Mas Mocha. Saya acung jempol nih, terima kasih banyak. Nanti sekali lagi Mas Mocha dan Pak Mocha dan Bapak Ibu semua, mohon untuk saudara nanti simulasi sebelum saudara benar-benar presentasi ya, biar mengetahui nanti durasinya tuh jangan-jangan nanti molor semua dan sebagainya ya. Ini keren ini ya, coba naik lagi Pak Mocha. Ya keren ya, bagus. Ya, kalau belajar pecahan ya nanti pertanyaan pemantiknya kan pastinya saudara tahu ya. Nah, aspek spiritual naik juga, keren ini ya, sudah 80% bagus ini ya. Nanti tinggal ditambah-tambahkan lagi saja. Oke, itu mungkin dari Bu Nila karena 10.20 Bu Nila mengajar lagi. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan. Terima kasih ya Pak Mocha ya, sudah berbagi komplit. Nih ada aspek keterampilan, sikap dan sebagainya ya. Nanti saudara tinggal perbaiki lagi, dipoles lagi biar cantik desain pembelajarannya untuk modul ajarnya. Begitu dari Bu Nila. Apakah ada yang akan ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan lagi? Sepi, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bu Nila akhiri sekian dulu mungkin untuk perkuliahan kita. Nanti segera saja dipastikan siapa yang maju untuk pekan depan agar dipersiapkan semaksimal mungkin. Saya tunggu sampai dengan zuhur ya pembagiannya ya, nanti di share di grup kita ya, di coaching kelas A ya. Itu mungkin dari Bu Nila. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata dari Bu Nila.
Terima kasih banyak sudah bergabung Bapak Ibu semua, semoga senantiasa sehat dan bahagia ya. Mohon dipersiapkan, disimulasi agar performa saudara, tampilan saudara ketika presentasi itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena penilaian Bumila bukan dari UAS maupun UTS, namun dari hasil presentasi saudara. Ya, karena ini micro teaching saudara pasti semuanya presentasi, harus presentasi individu, tidak ada kelompok ya, karena melihat performa bagaimana saudara mengajar. Pastikan semuanya menggunakan teknologi yang ada, memanfaatkan teknologi yang ada yang sudah saudara kuasai. Itu mungkin catatannya. Sekian dulu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada salah kata dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.